Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zafira Sanadi, kelas A dengan NIM 2280240062. Dan saya Haiza Abdar, kelas A dengan NIM 2280240047. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat program Python dasar yang mencakup sintek dasar, struktur kontrol fungsi, struktur data, OOP dasar, serta modul dan pustaka. Nah, pada program ini kami terapkan dalam konteks fisika, yaitu hukum 2 Newton dengan rumus dasar F sama dengan M kali A. Langsung saja masuk ke yang pertama, yaitu sintek dasar. Nah, sintek dasar ini digunakan untuk membuat program sederhana. Belum masuk ke programnya, kita perlu membahas apa itu print dan input. Nah, print ini digunakan untuk menampilkan hasil. Terus juga dia ini bisa ditempatkan di mana saja. Sementara input itu untuk memasukkan nilai. Ketika kita run, nah kita bisa memasukkan nilainya. Langsung saja di sini programnya. Masukkan nilai massa dan percepatan. Nah, kita masukkan nilainya, input nilai massanya. Kita misalkan nilai massanya yaitu 20 dan percepatannya yaitu 5 meter per second kuadrat. Kita dapatkan bahwa nilai gayanya yaitu 100. Nah, yang kedua ada struktur kontrol. Oke, kita tulis di sini. Nah, di sini di struktur kontrol ini ada if, elif, dan else. Nah, if, elif, else ini fungsinya itu untuk menentukan alur eksekusi berdasarkan kondisi. Coba kita run. Nah, di sini setelah kita run, di sini hasilnya gaya adalah positif. Kenapa gaya adalah positif? Karena si if ini dia menyatakan bahwa gaya ini lebih besar dari 30. Selanjutnya di sini menggunakan fungsi, dimana kita menggunakan fungsi def. Nah, fungsi def ini untuk mendefinisikan fungsi baru. Dimana di sini ada return dan print. Perbedaan antara return dan print itu, return itu digunakan untuk menampilkan hasil fungsi utamanya. Kalau return itu dia digunakan untuk menggabungkan nilai ke program. Tempatnya itu kalau print dia bisa di mana saja. Kalau untuk return dia itu hanya digunakan pada fungsi def. Langsung saja kita run dan masukkan nilai massanya. Misalkan 20 kg dan percepatannya itu 5 meter per second. Nah, di sini didapatkan bahwa gayanya yaitu 100 meter. Nah, selanjutnya di sini ada struktur data. Nah, di sini struktur data itu kita mencari list. List itu kumpulan data yang disimpan dalam satu variabel. Nah, di sini contohnya itu kita mengumpulkan data
Newton sama dengan gaya massa percepatan. Nah, di sini print Newton 2. Nah, coba kita run. Nah, di sini hasilnya percepatan. Kenapa? Karena di sini elemen-elemen list ini ditulis dalam tanda kurung siku. Lalu setiap elemen memiliki indeks urutan dimulai dari 0. Nah, jika di sini ditulis Newton kurung siku 1, maka di sini bakal keluar, kita buktikan dalam kurung siku 1. Jadi kita run. Nah, yang keluar di sini massa, karena di sini Newton kurung siku 1. Selanjutnya di sini yang kelima yaitu ada OOP dasar atau Object Oriented Programming, yang dimana dia ini digunakan untuk membuat kode yang lebih terstruktur. Sebelum masuk ke programnya, kita perlu membahas terlebih dahulu konsep yang akan digunakan pada OOP dasar. Yang pertama itu ada self, konstruktor, init, dan return. Nah, yang pertama itu self. Self ini digunakan untuk mengakses variabel dan fungsi di dalam kelas tersebut. Contohnya itu self gaya itu karena kita menggunakan hukum 2 Newton atau mencari gaya. Selanjutnya itu ada konstruktor. Nah, konstruktor ini fungsi khusus yang otomatis dijalankan saat objek dibuat atau bisa digunakan untuk mengisi data awal dari objek tersebut. Dan selanjutnya itu ada init. Init ini adalah berfungsi untuk menginisialisasi atau menyimpan objek tersebut. Nah, selanjutnya itu ada return. Nah, return itu untuk menampilkan atau mengembalikan nilai supaya bisa dipakai lagi. Langsung saja masuk ke programnya. Di sini kita mengaplikasikan untuk mencari gaya atau kelas gaya. Nah, langsung saja di run, maka akan muncul hasilnya. Nah, di sini kita dapatkan nilainya yaitu 100. Nah, selanjutnya itu modul dan pustaka. Nah, di sini itu contohnya math. Kita langsung ke sini ada import math gaya 25. Jadi kenapa kita pakai math? Karena kita bisa menghitung si gaya ini dari akar-akar dari gayanya sendiri. Contohnya ini kita run. Nah, di sini keluar akar kuadrat dari 25 itu adalah 5. Nah, si math ini modul ini menyediakan si fungsi matematika dasar. Mungkin itu saja tampilan dari mengenai Python dasar di fisika komputasi ini. Jadi kita bisa tahu bagaimana cara kerja bahasa Python mulai dari sinteks dasar, struktur kontrol, fungsi, dan struktur data. Selain itu kita juga belajar konsep OOP untuk membuat program kita jadi lebih teratur, serta mengenal modul dan pustaka yang dapat mempermudah kita. Nah, secara keseluruhan, Python juga membantu kita menulis kode dengan cara yang sederhana dan fleksibel. Mungkin cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.